Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah. Marilah selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat bahwa kita masih diberi kehidupan hingga hari ke-7 bulan Ramadan tahun ini. Semoga kenikmatan itu sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum la adabil syadid. Asalnya bagaimana wallahu alam. Tapi sebaiknya kita berusaha untuk bersyukur saja terhadap nikmat bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, khairan umatin putri jatinas. Bukti semakin lama semakin banyak bagaimana orang-orang yang tidak beragama Islam pun mengakui keunggulan kalau dari segi kemanusiaan, keteladanan dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang terbaru ada seorang YouTuber mengatakan bahwa sebetulnya waktu itu kan umat Islam Rasulullah itu berada di 140.000. Itu kan punya kekuasaan mutlak. Dan sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah itu boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil 20% dari ghanimah yang diperoleh dari peperangan. Tetapi sejarah juga mencatat seringkali Rasulullah itu pas pulang nanya ke Aisyah, ada sarapan enggak? Tidak ada. Nah itu adalah salah satu yang sangat membekas bagi hati ataupun bagi pendapat orang-orang yang non muslim sekalipun. Kita kadang-kadang lupa, dia kan sirah nabawiyah, sejarah Nabi itu kan ya orang Islam, itu nabinya kan Nabi umat Islam seperti itu. Meskipun Nabi kan khataman nabiyin itu kan berlaku untuk semuanya, tapi yang sudah mendeklarasikan bahwa kita mengikuti ajarannya itu kan orang Islam. Seharusnya kita lebih mengenal Rasulullah dibandingkan non Islam. Seharusnya kita lebih mengagumi Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan orang non Islam. Jadi kita malu kalau pada dasarnya kita sampai ada sekarang karena masalahnya medsos sehingga kan video-video kekaguman itu mungkin karena mereka memang demikian masuk di hatinya, merasa kagum ada seorang yang punya kekuasaan mutlak, tidak menggunakan kekuasaannya. Apalagi kalau dibandingkan yang saat ini juga terjadi negara besar dengan kekuasaan mutlak, tindakannya, perkataannya itu kadang-kadang tidak masuk akal. Ini adalah suatu hal yang memang menunjukkan bukti kebenaran dari uhijat linnas itu penting banget memakai uhijat sebagai iswatun hasanah. Jamaah rahmatullah, hari Jumat itu juga dikenal sebagai Sayyidul Ayam atau rajanya hari. Kebetulan sekarang adalah Jumat pertama di bulan Ramadan. Ramadan itu dikenal juga sebagai mahkotanya bulan mahkot, raja bermahkota. Nah kalau kita lihat sejarah Ramadan itu kan asal katanya Ar-Ramad atau Ramda, bahasa Arabnya, yang artinya adalah panas atau membakar. Kok bisa seperti itu, bagaimana? Nah sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah, ilmu apapun termasuk ilmu sejarah itu adalah pesannya Ali bin Abi Thalib kan miliknya umat, miliknya orang Islam. Dimanapun itu berada, maka sebenarnya umat Islam itu yang lebih berhak untuk mengetahuinya, untuk menguasainya. Nah kalau kita lihat kenapa Ramadan itu kok yang arti panas atau membakar. Nah zaman dulu itu kalau kita juga belajar sejarah dunia kan tahu ada kelompok manusia yang punya kemajuan tertentu, Babilonia, bangsa Babilonia. Dia tinggal di daerah Irak, Iran, Afghanistan sekarang. Kalau kita lihat di media juga bisa kita
dapatkan info-info bagaimana peninggalan sejarah mereka itu kadang-kadang sangat mengagumkan. Bahkan Afghanistan yang porak-poranda pun tidak ada peninggalan sejarah itu yang membuat para peneliti itu kagum. Sekian puluh ribu tahun yang lalu mereka bisa membuat prestasi seperti itu. Nah, bangsa Belanda karena dia itu menguasai daerah termasuk daerah Jazirah Arab, khususnya bagian utara, maka dia sudah mengenal sebenarnya hitungan bulan itu. Dia menggunakan kalender surya matahari yang digabung dengan bulan. Jadi Januari, Februari, sampai September. Kalau kita lihat bulan Komariah itu kan dari Syawal sampai Ramadan itu bulan ke-9. Nah, Januari, Februari sampai bulan ke-9 itu September. Nah, Babilonia, Irak, Iran, dan sebagainya kan seperti pernyataan tadi kan dia belahan bumi utara. Bulan September itu masih panas, meskipun juga belum tidak panas itu, tapi tergantung. Sebagai contoh lainnya, bulan Mei itu di Saudi mestinya belum terlalu panas. Yang panasnya kan Juni, Juli, Agustus itu panas. Tetapi kebetulan saya pernah mengantarkan jamaah haji pada bulan Mei tahun 2014. Itu panas, bisa 47 derajat, itu luar biasa. Nggak bisa apa-apa kita itu 47 derajat. Kecuali masuk ruangan ber-AC. Di bawah bangunan pun itu masih panas. Nah, kembali ke istilah Ramadan, kenapa dikatakan Ar-Ramad, Ramadan yang sudah panas? Itu panas itu karena panas itu kan membakar. Membakar apa? Nah, ada beberapa tafsiran dari para ulama. Yang pernah pada kenyataannya kalau di bulan Ramadan itu kan kerongkongan itu kan kering karena kan tidak boleh ada air yang masuk, kan terasa panas. Itu adalah pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua itu yang juga memberikan makna lebih spiritual, membakar itu adalah membakar dosa-dosa kita dengan amal soleh di bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan demikian kalau kita lihat ya, jadi manfaat atau memanfaatkan situasi di bulan Ramadan itu, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga amal-amal kita khususnya adalah saum kita di bulan Ramadan itu dapat membakar dosa-dosa kita, bisa men-set up kehidupan kita. Kalau dibakar pasti habis. Nah, terus kemudian kita bisa men-set up kehidupan kita sehingga pada akhirnya kehidupan kita itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke Babilonia tadi, dia menggunakan kalender gabungan antara matahari dan bulan. September itu di utara panas, di selatan sebaliknya. Dan kalau kita lanjutkan lagi, Desember itu di utara dingin, selatan sebaliknya. Nah, karena itu kalau kita lihat ada agama tertentu nabinya atau mereka bukan nabi, lebih dari nabi, kemudian lahir di bulan Desember di tempat terbuka, lalu menjadi pertanyaan. Itu bukan hal kita lah, tapi pada akhirnya kan mereka sendiri kan ragu-ragu. Nah, kemudian Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Pendidikan apa? Nah, kalau kita lihat, ya kan ibadah apapun di dalam agama kita itu melibatkan hal yang sifatnya fisik dan sifatnya rohani. Sholat ada gerakan. Tetapi kan sholat itu bukan gerakannya itu, gerakannya harus diikuti. Ya. Sholat itu kan harus mengikuti apa-apa contohkan Rasulullah. Tetapi yang dibacanya yang juga harus diikuti itu punya makna lain di dalam kegiatan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita lihat atau kita baca dari pesan Rasulullah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar di Quran. Kan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya yang merugikan dirinya sendiri dan mungkar merugikan orang lain. Artinya akan merugikan dirinya maupun orang lain. Nah, kalau kita lihat di saum di bulan Ramadan, nah itu kan juga ini kan ada aspek fisik, katanya dengan dokter juga ada banyak beberapa dokter meneliti lambung itu kan apapun sistem yang bekerja itu harus beristirahat. Mobil pun sama, motor sama, kalau nggak beristirahat itu kan akan cepat mengalami kerusakan. Nah, sistem tubuh kita yang demikian complicated, khususnya lambung yang segalanya kalau dimasukkan itu akan diolah oleh lambung, apapun yang kita telan, apapun yang kita makan itu harus beristirahat. Saat itulah pada akhirnya kan pemilihan modern itu enzim yang keluar itu bisa sementara berhenti karena tidak ada yang harus diolah. Nah, sekarang aspek akhlaknya apa? Nah, kalau kita lihat kan ada beberapa yang sering kali ditunjuk. Satu, jujur. Ini kan tidak perlu pengawasan, tapi melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau dilarang ya jauhi, diperintahkan jalankan. Nah, itulah salah satu aspeknya. Kalau kita lihat
1 menit atau 1 detik sebelum waktunya azan kita nggak berani. 1 detik setelah azan subuh, sebelum azan maghrib tidak berani berbuka. 1 detik setelah azan subuh kita nggak berani menyentuh makanan. Nah itu kan padahal tidak ada yang mengawasi, tidak ada sanksi di dunia saja. Kalau pada akhirnya kita tidak melaksanakan saum ataupun melakukan saum dengan seenaknya gitu. Jamaah rahimahullah. Nah sekarang kalau kita lihat aspek yang lainnya sebagaimana tadi aspek salat kan tahmika, anti faksa, wal munkar. Katanya gerakan salat itu juga gerakan yang mengingatkan. Itu hal yang lain lah itu yang bagaimana para mereka yang antusias untuk melihat kenapa gerakan salat itu seperti itu. Misalnya juga ada kan, dia kan Nabi Isa alaihissalam itu juga beribadahnya seperti kita. Pengikutnya berbeda dengan cara yang lain, itu nggak tahu, itu kan keyakinan mereka. Nah sekarang kalau lihat dari segi rohani, yang tadi adalah disiplin. Yang kedua sebenarnya kan sholat rasa bulan Ramadan itu juga sebagai suatu jaminan solidaritas. Kalau kita lihat saumnya presiden kita dengan saumnya kita kan sama saja. Awalnya subuh, berakhirnya maghrib, sama. Tidak ada beda antara satu orang dengan orang lain. Kelas-kelas terkelas yang di dunia itu tidak ada bedanya. Kemanusiaan kelas-kelas dari masyarakat itu tidak ada bedanya. Raja Saudi yang dunia kaya, sultan dunia juga kaya raya sama-sama. Jenis makanannya mungkin berbeda. Kebahagiaan sesuatu yang sifatnya rohani, kebahagiaannya sama saja. Yang ketiga barangkali yang bisa kita lihat itu adalah rasa syukur yang tertinggi. Kalau kita lihat kadang-kadang kita lupa ya bahwa tubuh itu pada akhirnya kan anugerah Allah dalam bentuk air misalkan itu yang demikian membuat tubuh itu demikian segar pada saat azan maghrib itu dikumandangkan. Nah dengan demikian kita bisa mensyukuri seteguk air yang padanya bisa memberikan dampak yang cukup lengkap bagi tubuh saat azan maghrib itu dikumandangkan. Jamaah rahimahullah. Nah kembali kepada kan kalau kita lihat ya selain itu kan kita kan jujur, nggak ada yang ngawasi saum itu. Dan juga kalau kita lihat saum itu adalah salah satu ibadah di mana tidak bisa atau tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita lihat sholat dan sebagai suatu kewajiban dari kita, itu kalau kaum ibu atau komunitas sedang mengalami datang bulan itu kan dia nggak harus menggantikan. Dia tidak boleh sholat, bahkan harus meninggalkan sholat. Dan kalau ulama mengatakan ya, kalau dia sudah sehari itu sholat, pahalanya sama dengan sholat sebagai mengatakan saum tidak. Saum itu kembali, itu kelas apapun tetap dia harus melaksanakan saum. Kalau dia musafir, ada teman kalau Raja Brunei, Raja Sultan Brunei, Raja Saudi, presiden kita Ramadan itu mengadakan kunjungan kerja, ya dia tetap berganti. Tidak bisa misalkan kata statusnya sebagai penanggung jawab suatu negara bekerja, dia meninggalkan atau bersafari atau dia bersafar itu karena tugasnya, dia boleh meninggalkan saum, boleh, tetapi tetap harus ganti. Tidak boleh, tidak bisa kemudian saum itu jadi tidak dilakukan, tidak wajib dilakukan karena dia punya tanggung jawab sebagai kepala negara, sebagai raja dan sebagainya. Nah itulah hikmah, salah satu hikmah yang juga menyatakan solidaritas dari saum di saum di bulan Ramadan. Jamaah rahimahullah, nah saya ingin melihat sesuatu atau menulis sesuatu yang mungkin bisa jadikan introspeksi bagi kita semuanya. Saum itu mengajar disiplin, mengajar jujur. Jujur itu kan artinya kan tidak melanggar sesuatu aturan atau tidak melanggar sesuatu yang disepakati lah. Itu adalah jujur. Nah kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kan ada suatu survei mengenai religiositas dari suatu negara. Jadi gampangannya itu adalah suatu komunitas atau suara dari suatu negara yang menganggap agama itu penting. Survei. Negara barat pasti enggak. Bagi mereka yang penting itu kan dunia ya, prestasi dunia itu penting. Agama itu kan tidak penting. Indonesia, negara kita, itu kan pada kenyataannya kan menganggap agama itu penting. Entah apapun lah, tafsirannya. Jadi religiositas negara kita adalah negara yang religius. Tetapi pada hampir saat yang bersamaan, beberapa saat kemudian kan muncul lagi suatu hasil penelitian mengenai Corruption Perfection Index (CPI), tingkat korupsi dari suatu negara di seluruh dunia. Nah kita malu sekali, negara-negara yang tidak menganggap agama itu penting,
Korupsi indeksnya itu rendah. Atau kalau CPI-nya tinggi, artinya dia korupsinya rendah. Ya, korupsi performa indeksnya itu tinggi. Artinya dia korupsinya itu rendah. Di kita itu rendah CPI-nya. Tetapi artinya itu korupsinya tinggi. Di negara-negara yang tidak menganggap, yang rakyatnya, yang masyarakatnya tidak menganggap agama itu sesuatu yang penting dalam kehidupan, itu tingkat korupsinya rendah. Di negara-negara nggak ada Islam, negara tetangga kita, misalkan sebelah utara kita kan negara Katolik, sama dengan kita. Itu urusan mereka yang dalam dunia. Nah sekarang kembali kepada kita sebagai seorang Islam, sebagai komunitas Muslim, sebagai negara yang mayoritas Islam. Mengapa yang selama 1 bulan itu sudah dilatih untuk bersikap jujur dari rakyat jelata sampai presidennya, oh tingkat korupsinya masih tinggi. Ada apa yang terjadi di situ? Kan kita nggak mungkin mengatakan salah agamanya. Ajaran itu ajaran yang sudah lengkap. Itu ajaran-ajaran yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana Rasulullah itu pada saat ada salah seorang keluarganya sahabat, dia bertindak korupsi sebenarnya dan kemudian maaf untuk perempuan. Terus kemudian kan potong tangannya Rasulullah. Sahabat itu kan dia kan mengajukan banding kalau gambarnya sekarang itu kepada Rasulullah karena dia kan masih muda. Terus kita kan ada perkataan Rasulullah yang sangat populer. Jika Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri yang akan melakukan. Itulah bentuk kecil dari korupsi. Apa yang dicuri akan dicuri oleh Fatimah? Toh Ali bukan orang yang kaya. Dan sebagai toh Rasulullah bukan orang yang kaya. Nah sekarang kita lihat kembali menjadi bahan perenungan kita semuanya. Tanggung jawab umat itu adalah tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab bersama. Suka atau nggak suka, pasti akan ditanya nanti ke akhirat. Kan kita belajar dari Indonesia. Tapi mengapa korupsi di negaramu tinggi? Apa yang kamu lakukan? Karena kamu seorang Muslim. Kan aku Muslim, menjalankan saum, tentu akan melakukan kejujuran. Toh pada akhirnya kenyataan ada satu fenomena yang sangat tidak mengenakan hati. Jamaah rahmatullah, nah mudah-mudahan Rasulullah sekalian baliku ani walau ayah sampai tanpa meskipun hanya satu ayat. Sampaikanlah meskipun hanya satu titik kebenaran dalam Islam. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk jujur dan mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarluaskan kejujuran itu. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan dengan tenaga kesusahnya 23 hari ini kita tingkatkan kualitas saum kita, kualitas ibadah kita yang lainnya. Kita sebarluaskan kebenaran Islam yang notabene adalah kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan sehingga pada akhirnya nanti kita lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita kelak dia berakhir, dan semoga Allah juga masih berkenan untuk bisa memasukkan kita ke jannatul na'im. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil nar jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.